Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan pesiarah. Di dalam perjalanan persiaran hidup kita sebagai gereja yang bersiarah, Anda, saya, serta kita semua tidak boleh. Tugas utama kita sebagai orang beriman adalah bermisi. Artinya setiap hari adalah kesempatan bagi Anda, saya, serta kita semua untuk mewartakan kemuliaan Allah dan keselamatan yang Allah janjikan di dalam tugas dan tanggung jawab kita. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, Engkau senantiasa mendengarkan orang yang berseru kepadamu dengan penuh iman dan kerendahan hati. Jauhkanlah kami dari sikap sombong yang justru membuat kami tidak terbuka akan rahmat-Mu. Tetapi ajarilah kami kerendahan hati untuk mengakui kelemahan kami dan mengandalkan diri-Mu di dalam setiap langkah kehidupan kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Seringkali tanpa kita sadari, bahkan di dalam doa, bukannya kita bersikap rendah hati, tetapi kita mulai menyebutkan litani perjuangan dan jasa-jasa yang sudah pernah kita lakukan dengan harapan agar Tuhan memperhitungkan apa yang sudah kita lakukan dengan sebaik mungkin di dalam persiaran hidup kita. Bahkan dalam doa yang muncul justru hal-hal yang baik yang telah kita perjuangkan. Doa yang benar bukanlah doa yang hanya sekedar membuat litani kebaikan yang pernah kita lakukan. Mestinya kita berbuat baik itu karena Tuhan sudah lebih dahulu baik dengan kita sebagai ungkapan syukur dan bukan sebagai tuntutan bahwa Tuhan harus mengabulkan apa yang kita minta di dalam doa seturut ambisi dan keinginan kita. Di dalam bacaan pertama pada hari ini dari kitab Putra Sirak, kita mendengarkan sebuah kisah di mana Tuhan memperhatikan doa orang yang dengan sebulat hati berbakti kepadanya. Jelas dikatakan bahwa doa orang miskin menembusi awan. Doa yang disampaikan dengan tulus dan sepenuh hati akan diindahkan oleh Tuhan. Doa yang selalu mengutamakan sikap kerendahan hati, tidak memaksakan kehendak dan membiarkan karya Allah sungguh terjadi di dalam hidupnya. Tuhan selalu memperhatikan suka duka umatnya. Anugerah Tuhan selalu senantiasa dilimpahkan kepada setiap anaknya yang mau dengan setia mengandalkan Dia di dalam perjalanan persiaran hidup. Tetapi persoalannya, apakah kita sebagai orang beriman sudah berdoa selayaknya orang yang memiliki iman? Ataukah di dalam doa kita justru menunjukkan keangkuhan kita, menunjukkan kehebatan kita atas perjuangan yang sudah kita lakukan? Di dalam bacaan kedua, dalam surat kedua Rasul Paulus kepada Timotius, dia mengingatkan Anda, saya, serta kita semua bahwa kualitas bakti kepada Tuhan menjadi sesuatu hal yang amat sangat penting. Bahkan ia menceritakan tentang pengalaman hidupnya. Ia telah berbakti kepada Tuhan sepenuh hati dan penuh kegigihan sebagai orang yang sedang bertanding. Selagi waktunya belum selesai, ia akan berusaha untuk memenangkannya.
Ia akan berusaha sampai titik penghabisan, bukan untuk kemuliaannya, tetapi membiarkan keselamatan tentang kerajaan Allah sungguh merajai hati setiap manusia yang ia layani. Ia bertanding tidak asal bertanding. Ia telah mempertaruhkan segalanya, bukan untuk hidupnya, tetapi demi Kristus. Dan Paulus mengakui bahwa semangat perjuangan yang ia peroleh berasal dari Kristus yang setia mendampinginya di dalam karya misinya. Dan menurut Paulus, Kristus sendirilah kekuatan dalam pewartaan Injil yang ia lakukan di sepanjang kehidupannya. Motivasi yang tepat dan benar di dalam pelayanan membuat pelayanan itu berkualitas, membuat orang yang terlibat di dalam pelayanan menggereja bisa bertindak lebih bijaksana, dan pelayanan bukanlah penghambat kebahagiaan. Tetapi berbeda jika mereka yang melayani memiliki motivasi yang tidak murni, yang tidak dikehendaki, atau yang tidak tulus ikhlas di dalam pelayanan. Motivasi amat menentukan arti dari sebuah perjuangan. Itulah yang dikisahkan di dalam Injil suci menurut Lukas pada hari ini. Orang Farisi memang banyak berdoa, membantu sesamanya. Namun, seringkali mereka lakukan itu untuk menyombongkan diri dan merendahkan sesamanya. Doanya menjadi kesempatan untuk pamer diri, bahwa mereka lebih cakap di dalam berkata-kata saat berdoa. Mereka lebih merdu ketika melantunkan doa di dalam pujian yang mereka lakukan. Sedangkan dihadirkan pula di dalam Injil Lukas seorang pemungut cukai yang berdoa, yang menyadari kesalahan dan kejahatannya. Ia tahu bahwa dirinya merugikan sesama, namun ia tidak mampu berbuat apa-apa lagi untuk mengalahkan kelemahan yang ia miliki. Tetapi ia punya keyakinan dan keikhlasan. Ia senantiasa percaya bahwa dengan mengandalkan Allah, meskipun ia tidak pantas, ia merasa dimampukan. Bagi Allah adalah satu-satunya pribadi yang pasti masih berkenan menerima dan membebaskan dirinya dari kerusakan hidup. Itulah mengapa Tuhan berkenan kepada sang pemungut cukai yang berdoa kepadanya. Ia tidak sombong, ia juga tidak angkuh, ia dengan rendah hati mengakui kelemahannya, tetapi ia juga tidak pernah menghujat Tuhan, tetapi mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya. Sikap pemungut cukai inilah yang dibenarkan di hadapan Allah, yang selalu membiarkan rencana Allah terjadi, yang selalu membiarkan rahmat Allah bekerja di dalam proses pertobatan yang ia lakukan di dalam hidupnya. Semoga berkat Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati kita semua, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan mendengarkan doa orang beriman. Maka pada minggu misi, pada minggu biasa ke-30, Anda dan saya serta kita semua diingatkan kembali, misi adalah tanggung jawab kita bersama, dimulai dari tugas dan tanggung jawab kita sebagai orang yang dibaptis, sebagai seseorang yang diangkat menjadi anak-anak terang untuk berlaku, bertindak, dan hidup sebagaimana Allah yang adalah kasih. Maka mestinya kita pun selalu rendah hati, mau bertobat, mau berproses, dan dengan rendah hati memuliakan nama Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Amin.